Alhamdulillah wa syukurillah, untuk kesekian kalinya kita mantapkan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberi kemampuan untuk salat jamaah Jumat. Pertama dan yang utama, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dari Allah, yakni usaha maksimal untuk menjalankan perintah dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan larangannya, disertai kemampuan untuk berani untuk introspeksi diri, mengaudit diri, bermuhasabah dan bertazkiyatun nafsi. Prinsipnya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan sehari harus lebih baik daripada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah di bangkan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai rasa cinta kita kepadanya dengan berucap kata Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lagi dan lagi kita bersyukur kehadiran Allah karena di sela-sela usia kita Allah perkenankan kita untuk bisa menggapai bulan agung, bulan Dzulhijjah, yang 2 hari yang lalu kita sama-sama melakukan Idul Adha, di mana bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dihormati Allah, disebut di dalam Al-Quran Asy-Syahrul Hurum, termasuk bulan yang dimuliakan Allah. 4 bulan di dalam setahun selain daripada bulan Ramadan adalah Dzulhijjah. Bulan pertama adalah bulan Muharram, kemudian bulan ke-7 bulan Rajab, bulan 11 bulan Dzulqa'dah, dan sekarang ini bulan ke-12 bulan Dzulhijjah. Tentunya Ramadan tidak masuk kategori ini, karena Ramadan adalah inna miliwana ajizibih, kata Allah. Ramadan adalah bulanku dan aku sendiri yang membahasnya. Kesyukuran tersebut hadirin kita implementasikan dengan kesiapan kita, lagi dan lagi berani untuk introspeksi diri, lagi dan lagi berani untuk bermuhasabah, seraya memanai arti sebuah hidup dan kehidupan yang syarat dengan ujian dan cobaan. Karena kehidupan dan kematian ini merupakan sebuah proses panjang yang ultimately adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian bukanlah tragedi, sekalipun kematian adalah misteri. Kita sebut kematian bukan tragedi karena setiap manusia pasti menjijikinya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Karena itulah kematian bukan tragedi, tapi kematian adalah misteri. Di mana misterinya? Kematian datangnya tidak pernah kompromi kepada siapapun orangnya, dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal menimpa kepada seorang, tidak akan bisa untuk diajukan sedikit pun dan tidak bisa pula untuk diundur sedikit pun. Sebuah kepastian. Senang gak senang, suka gak suka, rela gak rela, berani gak berani, siap gak siap, yang namanya datang kematian pasti mati. Karena itulah kita perlu untuk memanai arti sebuah hidup dan kematian itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Mulk ayat 2, surah ke-67, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan semata-mata ingin menguji di antara kalian mana yang lebih baik amal perbuatannya. Sidang jemaah yang berbahagia, dengan ayat tersebut maka ujian yang didatangkan Allah adalah sebuah proses kehidupan agar umat manusia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, takarub dan muraqabah kepadanya. Banyak cara manusia untuk tidak melakukan takarub atau mendekatkan diri kepada Allah.
Di antaranya adalah dengan kurban yang kemarin kita lakukan sama-sama, yaitu menyembelih binatang kurban. Penyembelihan binatang kurban dilakukan pada Yaumun Nahr, yaitu pas hari raya Idul Adha, ditambah tanggal 11, 12, 13. Jadi hari rayanya hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Besok masih hari Tasyrik. Artinya di antara jamaah ada yang baru punya kesempatan untuk kurban, besok masih ada waktu. Tentunya semua itu adalah dengan niat ittiba, mengikuti jalan hidup yang diajarkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam suasana yang penuh keprihatinan menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, bulan Agung Dzulhijjah hadir untuk menanam ketabahan, mematrikan kesabaran, menciptakan perilaku istiqomah dan tawakal. Dan tidak terasa kita diajak berkelana untuk menyelami kehadiran bulan Dzulhijjah tersebut. Termasuk peristiwa yang telah terjadi pada para nabi terdahulu. Di antaranya adalah kita mengenang peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Sidang Jumat yang berbahagia, ada peristiwa besar yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Adalah pengalaman ritual spiritual yang amat mendebarkan seluruh isi jagat raya ini. Dalam perjalanan sejarah tidak pernah terulang lagi dan tidak akan pernah terulang lagi. Itulah peristiwa yang maha dahsyat. Tidak berlebihan pada saat seperti ini. Dengan mengenang peristiwa dramatis yang terurai pada perjalanan sejarah Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, kita bagaimana bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Apa yang harus kita ambil? Yaitu suatu peristiwa yang melukiskan betapa kokohnya iman seorang ayah yang dimiliki dengan sadar, yang dimiliki dengan sadar tanpa paksaan, yang bisa mengalahkan segala-galanya. Dalam sejarah kemanusiaan, peristiwa yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail adalah merupakan peristiwa dilematis dan dramatis, sungguh luar biasa. Sidang Jumat yang berbahagia, dapat kita katakan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa luar biasa. Kenapa demikian? Karena drama yang divisualisasikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam adalah drama pertentangan antara dua nilai yang bertolak belakang secara diametral oleh manusia insaniah di jagat raya ini. Dari sejarah kita dapat mengetahui bahwa Ismail alaihissalam adalah di mata Ibrahim bukan semata-mata hubungan seorang ayah dan anak. Namun Ismail alaihissalam adalah buah hati bersulam kasih, permata berdiam sayang yang telah lama diidam-idamkan, terpendam dan terpatri oleh hasrat yang sangat tinggi seorang ayah Ibrahim alaihissalam. Nanda Ismail merupakan hadiah yang patut diterima oleh ayah yaitu Ibrahim alaihissalam, karena beliau Nabi Ibrahim telah memenuhi hidupnya dengan perjuangan. Namun hadirin, dalam kesempatan yang sama, saat tumbuh berseminya kasih sayang kepada Nanda Ismail, buah permata hati ini Ismail harus segera dikorbankan, harus siap untuk disembelih atas perintah Allah semata. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan sebagai orang tua, ukuran manusia biasa sebagai ayah dari seorang anak, betapa goncangnya jiwa seorang ayah. Namun hadirin, getaran jiwa yang dikendalikan oleh iman yang kokoh, seketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam memenangkan pergolakan batin. Langkahnya tegak berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau istiqomah dan tawakal, siap untuk mengorbankan Ismail alaihissalam. Semata-mata itu semua adalah demi memenuhi panggilan Allah. Maka di lembah Mina yang sangat sepi, sang ayah berbicara kepada putranya, langit yang mengatapi Jazirah Arab biasa akan tak sanggup menyaksikan peristiwa bisu ini. Tanah tandus dan batuan terjal pun terpaksa harus berdiam kata. Allahu Akbar. Sejarah manapun tidak pernah mencatat dialog antara dua insan, hubungan ayah dan anak yang sangat bersahaja,
yang sangat bersahabat tapi mencekam dan mengerikan. Itulah dialog Ibrahim dan Ismail sang putra. Itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Bagaimana tidak dialognya sangat mencekam dan mengerikan, karena dialognya adalah menyangkut masalah penyembelihan. Kelengkapan peristiwa pengorbanan Ismail bisa kita cek di dalam surah ke-37 mulai ayat 100 sampai 111. Fabasyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adba'uka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah mengabarkan kepada Ibrahim dengan akan lahirnya seorang anak yang halim, yang santun. Falamma balagha ma'ahu, maka tatkala telah sampai pada masa as-sa'ya, bisa berusaha bergerak, dalam arti sudah sedikit dewasa, sekitar usia 11 tahun. Qala, maka Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anak sayangku, inni ara fil manam, aku melihat dalam tidurku. Aku melihat dalam tidurku diperintah oleh Allah anni adbahuka, aku hendak membunuhmu, menyembelihmu. Ibrahim tidak langsung bersifat kontra, tetapi bertanya kepada sang putra, "Fangdur madza taro?" Wahai nak, bagaimana pendapatnya? Allahu Akbar. Dialog yang sangat bersahaja, sangat bersahabat tapi mencekam. Aku dalam tidurku telah diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Sebuah jawaban yang sangat tegar dan di luar pikiran. Ternyata Ismail menyatakan, ya abati al-matu ma'usatajiduni insyaallah minas sabirin. Ayanda, kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan atas dirimu, atas diriku. Kerjakan, engkau akan mendapati aku menjadi anak yang sabar. Allahu Akbar. Sidang Jumat yang berbahagia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu dialog Ibrahim dan Ismail. Setelah kita pahami peristiwa Nabiullah Ibrahim Ismail ini, maka digoreskan dengan tinta emas dalam sejarah peradaban kemanusiaan dan prasasti pengorbanan jiwa manusia. Maka bagi kita sekarang adalah dihadapkan pada suatu renungan filosofis yang selalu mengusik hati kita. Renungan itu muncul dalam benak kita, yaitu siapakah figur keluarga Ibrahim di abad modern ini? Siapakah sosok sang ayah yang selalu memenangkan keberpihakannya kepada Allah Subhanahu wa taala di era sekarang ini? Siapa sosok sang ibu di abad teknologi canggih ini yang dengan sukacita melahirkan anaknya kemudian merelakan untuk disembelih? Allahu Akbar, selain daripada Sayyidah Siti Hajar radhiyallahu anha. Dan siapakah sosok bocah mungil Ismail di abad generasi, di abad Gen Z atau abad Alpha ini, tetap teguh dan kokoh dalam pendirian dan kesabarannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sungguh ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Bagi kita mungkin pengorbanan selama ini sebatas daripada waktu, pengorbanan harta benda, pengorbanan pikiran dan tenaga. Namun keluarga Nabiullah Ibrahim Khalilullah telah mengorbankan bak batin, rasa, cita dan karsa, nyawa sekalipun siap itu dikorbankan dengan rela dan sadar semata karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, ingatlah bahwa sang putra Ismail adalah sebuah simbol, suatu yang paling dicintai oleh seorang ayah Ibrahim alaihissalam dan ibunda, yaitu Siti Hajar. Maka timbul pertanyaan menggelitik saat ini, siapa dan apa saja yang paling kita cintai saat ini? Jawabannya tentunya masing-masing pribadi yang akan mengetahuinya. Namun timbullah filosofi, makna bahwa putra Ismail adalah suatu simbol dari suatu kecintaan yang berpotensi akan merampas ketaatan beragama bagi orang yang imannya rapuh. Ismail adalah simbol kenikmatan atau kesenangan yang membuat kita terlena dari kewajiban Allah dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Ismail adalah wujud suatu benda yang amat dicintai, sedangkan setiap benda itu dapat berwujud dalam segala macam bentuk aset material duniawi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Benda bisa berwujud orang-orang terdekat yang amat kita cintai dalam siklus rumah tangga kita, pasangan suami istri. Dalam siklus rumah tangga kita, hubungan orang tua dengan anak dan cucu.
Inilah adalah benda-benda wujud orang-orang terdekat yang kita cintai. Dapat juga berwujud ladang pekerjaan, tempat di mana kita merebut penghasilan. Juga bisa berupa status sosial seperti kedudukan di masyarakat, pangkat dan jabatan. Dapat pula berupa materi yang sangat mempesona, elok menghulurkan. Oleh karena itulah, mari kita sama-sama menjaga diri kita, tidak mencintai sesuatu yang bersifat materi duniawi secara berlebihan. Sekali lagi, jangan sampai kita mencintai perkara duniawi yang bersifat duniawi ini secara berlebihan. Sebab hal ini akan memiliki kekuatan, akan memiliki potensi melemahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya hadirin. Dan lebih parah lagi, bila benda-benda itu menjadi orientasi dan tujuan hidup kita, maka berarti manusia telah memberhalakan suatu yang wujud dan nyata. Ingatlah hadirin, bahwa berhala tidak selamanya berupa pahatan batu. Berhala tidak selamanya berupa pahatan patung dan pohon yang disembah-sembah. Namun berhala bisa berwujud harta benda. Harta benda kita bisa jadi berhala kita. Pasangan suami istri juga berhala. Anak-anak kita juga berhala. Cucu-cucu kita juga berhala. Status sosial kita juga berhala. Pangkat jabatan kita juga menjadi berhala. Bahkan diri manusia itu sendiri juga berhala apabila tujuan hidupnya hanya untuk memenuhi syahwat nafsu belaka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sungguh anugerah Allah Subhanahu wa taala meski sekalipun di lingkungan kita masih terasa terhimpit oleh moneter yang berkepanjangan, harga-harga mahal yang mencekik sebagian anak bangsa. Namun di pihak lain masih banyak orang yang berpunya kecukupan dari segala hidup lahiriah, sehingga pernah kita rasakan, tanda kutip, bahwa bangsa Indonesia pernah mencapai tingkat peradaban material yang membanggakan. Hal ini tercermin jangankan hanya untuk menyembelih seekor kambing, seekor sapi, mereka pun pergi berkali-kali untuk umrah dan haji, tidak ada masalah dan tidak ada yang susah. Selain daripada itu, segala yang kita perlukan untuk hidup yang berkelayakan sudah tersedia sebagai hasil produk budaya dan teknologi semakin meningkat. Inilah sebuah era menjagatnya arus informasi dan komunikasi dalam wacana teknologi global di masa ini. Tetapi hadirin, ada kecenderungan umat manusia semakin maju dalam bidang lahiriah duniawiyah, justru egoismenya semakin tebal, jiwa sosialnya semakin menipis, kualitas imannya semakin melemah, tingkat kepedulian terhadap lingkungan pun rapuh. Ini sebuah akibat sikap kecenderungan umat manusia terhadap kemewahan dan kamuflase lahiriah duniawiyah secara berlebihan. Rasulullah SAW pernah bersabda yang mafhumnya, jika kalian telah dapat menguasai Persia dan Romawi, maka kalian akan menjadi umat yang seperti apa? Artinya, jika kalian telah memperoleh kemajuan pesat di bidang lahiriah, jika kalian telah dapat menguasai timur dan barat, wahai manusia umat Islam, kalian mau jadi apa? Masyaallah muslimin rahimakumullah, jika kita bandingkan, karena itulah ajaran Islam tauhid yang diperankan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam dalam praktek-praktek seharinya, kita ini belum apa-apa hadirin, jauh dari kesempurnaan. Kehidupan sekarang ini masih jauh daripada konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran Karim itu. Real time kita, masih banyak oknum muslim KTP yang telah membuat saudara-saudara seiman menjadi merintih. Banyak saudara-saudara muslim KTP kita yang membuat saudara kita menangis lantaran mereka menjadi korban perbuatannya. Mereka sebagai objek perbuatannya, menjadi objek penipuan dan kebohongannya, ketidakjujurannya, perampasan hak, penindasan dan kesewenang-wenangnya. Hal ini terjadi hadirin, sering terjadi di antara kita demi memperoleh kepuasan pribadi dan golongan, sehingga ada kesan sebagian orang berpesta ria, bermegah-megah di atas pundak penderitaan masyarakat jelata, di atas pundak penderitaan masyarakat jelata. Yang lebih menyedihkan lagi, bila mana ada di antara kaum muslimin yang sudi menggadaikan agama dan keyakinannya demi kesenangan kamuflase kebenaran sesaat saja. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Maka pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi?
Kenapa tidak seperti keluarga Ibrahim alaihissalam? Kenapa tidak seperti keluarga Hajar? Kenapa tidak seperti keluarga anak kecil yaitu Ismail alaihissalam? Hadirin, karena kondisi umat banyak Islam yang meninggalkan majlis-majlis ilmu dan akhirnya bertindak tanpa ilmu. Bagaimana dengan ibadah kurban kita kemarin? Kita perlu mendalami ilmu yang terkait dengan fikih kurban, fikih-fikih lain pula, termasuk fikih hibah, fikih wasiat, fikih waris, bahkan fikih tentang janayah. Jadi usia pensiun atau purna kerja bukan berarti kita harus berhenti menuntut ilmu. Justru waktunya kita meningkatkan untuk belajar, terutama di bidang agama. Bisa dengan baca-baca buku tentang fikih, semua itu. Atau bisa juga dengan mendengarkan kajian-kajian para ulama, dengan para ustadz yang kita yakini keilmuannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung lewat dunia maya. Karena ini hadirin, zaman teknologi canggih. Seperti sekarang ini kita sangat dimudahkan untuk mencari informasi lewat gadget-gadget untuk menambah pengetahuan. Meskipun tidak harus kita telan mentah-mentah, namun setidaknya dapat dimanfaatkan untuk menambah ilmu kita tentang kurban dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga ibadah kita berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa selama ini sudah kita jalankan? Tentunya kita sendiri yang tahu. Di era teknologi canggih ini, dengan saran gadget-gadget kita dapat menjadikan alat virtual atau media yang akan mengantarkan kita menuju anak tangga surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya hadirin, dengan merajalelnya gadget-gadget kita justru akan menggiring manusia menuju lembah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Gadget ibarat dua sisi mata pisau yang nilai manfaatnya tergantung pada penggunaan dan siapa yang memilikinya. Peringatan keras bagi kita orang tua. Orang tua harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemanfaatan perkembangan teknologi canggih yang sekarang dirasakan. Jangan dibiarkan anak-anak dan cucu kita dengan bebasnya main gadget tanpa batas. Apa yang disaksikan mereka, apa yang ditonton mereka jauh daripada syar'i Islam. Sebagai orang tua jangan sampai menyesal di kemudian hari bila anak-anak kita, cucu-cucu kita kecanduan dengan permainan game lantaran orang tuanya sendiri tidak mau terganggu asyiknya chatting-chattingan dengan teman-temannya sebaya. Asik menonton sinetron berepisode sehingga mereka kehilangan momen jika sekali tidak menontonnya. Akhirnya mengambil jalan pintas untuk memberikan dan membiarkan anak-anaknya atau cucu-cucunya main game tanpa kontrol dan tanpa batas. Sungguh naif hadirin, sungguh dosa besar, sangat tercela karena bisa melalaikan generasi mendatang untuk takarub kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendekatkan diri. Kita harus menjadi orang-orang tua yang beneran, jangan menjadi orang tua jadi-jadian. Karena semuanya akan diminta dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keluarga Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Barakallahu li wa lakum wa fanabil Qur'anil azim. Wa rabbi qira'at wa khairur rahimin. Alhamdulillah katsiran kama amara bit taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sidang Jumat yang berbahagia, sebelum kita akhiri pada khutbah kedua, kita berharap kepada Allah semoga seluruh rangkaian ibadah Idul Adha kemarin, ibadah haji kita, kurban kita, dan pelaksanaan penyembelihan binatang kurban kemarin yang telah kita lakukan setiap tahun menjadi jalan muraqabatullah, mendekatkan kita diri kepada Allah, diterima di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan akan dapat mengalami pola berpikir dan bertindak kita di masa-masa yang akan datang. Kita berharap semoga daging-daging kurban kita yang telah kita bagikan menjadi daging-daging kemerdekaan dan menyuburkan, daging-daging kesatuan dan persatuan, menjadi daging-daging yang mendatangkan kedamaian dan kesejukan, daging-daging rasa keadilan di antara kita, kebersamaan kita, menjadi daging-daging keikhlasan dalam berjuang. Kita juga berdoa agar dalam hidup dan kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah
sebagaimana keberkahan hidup yang pernah diraih oleh keluarga Ibrahim alaihissalam.